Ruang ngobrol santai tapi penuh makna. Oh, berbagi cerita mengenal budaya lokal. Generasi muda yang budaya bangga. Culture Abis. Halo Culture People, apa kabar kalian semua? Senang sekali rasanya saya bisa kembali menemani kalian di program yang budaya banget, yaitu Culture Abis. Culture Abis hadir untuk mengajak kita semua, khususnya generasi muda, supaya lebih dekat dengan budaya lokal Kalimantan yang kaya, tapi mulai jarang dibicarakan. Di episode kali ini, kita akan mengangkat budaya Dayak, salah satu budaya besar yang memiliki nilai adat, filosofi hidup, dan kearifan lokal yang sangat kuat. Dan untuk membahasnya, sudah hadir bersama kita seorang tokoh budaya Dayak. Selamat datang di Culture Abis, Bapak Johan. Terima kasih, saya sangat senang bisa hadir dan berbagi cerita tentang budaya Dayak khususnya kepada generasi muda pendengar Culture Abis. Oke, sebelum masuk lebih jauh, boleh diceritakan dulu latar belakang Bapak Johan dalam budaya Dayak. Saya sudah cukup lama terlibat dalam pelestarian budaya Dayak, mulai dari kegiatan adat, pendokumentasian tradisi, hingga edukasi budaya kepada generasi muda. Bagi kami, budaya Dayak bukan hanya warisan leluhur, tetapi juga identitas yang membentuk cara berpikir, bersikap, dan hidup masyarakat Dayak sampai hari ini. Menarik sekali. Menurut Bapak Johan, apa sebenarnya makna budaya Dayak bagi kehidupan masyarakat? Budaya Dayak adalah sistem kehidupan. Di dalamnya ada aturan adat, nilai moral, dan filosofi hidup yang mengajarkan keseimbangan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Masyarakat Dayak diajarkan untuk hidup selaras dengan alam, karena alam bukan sekedar tempat tinggal, tetapi sumber kehidupan yang harus dijaga dan dihormati. Selain itu, budaya Dayak juga sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Setiap kegiatan adat dilakukan secara gotong royong, karena kami percaya bahwa hidup tidak bisa dijalani sendiri. Oke, berarti budaya Dayak itu sangat relevan dengan kehidupan sekarang ya? Sangat relevan. Nilai seperti menghormati alam, hidup jujur, menjaga solidaritas, dan menghargai perbedaan justru sangat dibutuhkan di era modern ini. Budaya Dayak mengajarkan bahwa kemajuan tidak boleh merusak keseimbangan. Oke, Culture People, ini bukti kalau budaya itu bukan sesuatu yang kuno. Kita lanjut setelah dengerin musik tradisional Dayak dulu. Masih di Culture Abis. Sekarang kita masuk ke segmen sketsa cerita lokal, di mana kita akan mendengarkan cerita rakyat Dayak yang syarat akan nilai kehidupan. Silakan Bapak Johan. Pada zaman dahulu, jauh sebelum jalan-jalan besar dan bangunan berdiri, masyarakat Dayak hidup berdampingan dengan hutan. Hutan bagi kami bukan sekedar tempat mencari makan, tapi rumah, sumber kehidupan, dan ruang sakral yang dijaga bersama.
Di sebuah kampung di tepian sungai, hiduplah seorang pemuda bernama Lahang. Ia dikenal rajin dan kuat, namun memiliki satu sifat yang perlahan tumbuh di dalam dirinya, yaitu keserakahan. Lahang ingin hasil yang lebih banyak dari hutan, tanpa memikirkan adat dan aturan yang berlaku. Suatu hari, para tetua adat telah mengingatkan bahwa ada wilayah hutan yang tidak boleh ditebang sembarangan karena merupakan tanah adat dan dipercaya sebagai penjaga keseimbangan alam. Namun, Lahang mengabaikan peringatan itu. Diam-diam, ia menebang pohon-pohon besar dan membuka lahan demi keuntungan pribadi. Awalnya, hasil yang didapat Lahang melimpah. Ia merasa tindakannya benar. Namun tak lama kemudian, alam mulai menunjukkan tandanya. Sungai yang biasanya jernih berubah keruh. Ikan-ikan menghilang. Banjir kecil mulai datang ke kampung. Masyarakat resah. Para tetua adat berkumpul dan menyadari bahwa keseimbangan alam telah terganggu. Setelah dicari tahu, perbuatan Lahang akhirnya terungkap. Lahang dipanggil ke hadapan lembaga adat. Di sana, ia tidak dimarahi, tetapi diajak duduk dan mendengarkan. Seorang tetua berkata, "Alam tidak pernah marah, tetapi ia akan mengingat setiap perlakuan manusia." Lahang menunduk. Ia baru menyadari perbuatannya bukan hanya merugikan dirinya, tetapi seluruh kampung. Dengan penuh penyesalan, Lahang meminta maaf kepada masyarakat dan kepada alam. Sebagai bentuk tanggung jawab, Lahang diwajibkan mengikuti ritual adat, menanam kembali pohon yang telah dia tebang, dan mengabdi untuk kampung selama waktu ditentukan. Ia menjalani semua itu dengan ikhlas. Tahun-tahun berlalu, hutan perlahan pulih, sungai kembali jernih, kampung kembali sejahtera. Lahang tumbuh menjadi pribadi yang bijaksana dan kelak dipercaya menjadi penjaga adat. Dari kisah ini, leluhur Dayak mengajarkan satu pesan penting. Manusia boleh memanfaatkan alam, tetapi tidak boleh menguasainya. Karena ketika keseimbangan dijaga, kehidupan akan terus berjalan selaras. Culture People, itu dia tadi cerita rakyat yang dibawakan oleh Bapak Johan selaku tokoh budaya perwakilan dari budaya Dayak. Semoga cerita tadi bisa menginspirasi kita semua dan memberikan manfaat bagi teman-teman pendengar semuanya. Dan satu pertanyaan lagi, Bapak Johan. Jadi cerita rakyat itu sebenarnya media pendidikan ya? Betul. Cerita lokal adalah cara leluhur menyampaikan nilai kehidupan secara sederhana tetapi mengena. Melalui cerita, anak-anak belajar tentang etika, tanggung jawab, dan cara hidup yang benar. Baik, Culture People, kita jeda sejenak dengan musik tradisional. Culture People, dari obrolan dan cerita tadi, jelas bahwa budaya Dayak memiliki nilai yang sangat dalam. Sebagai penutup, apa harapan Bapak Johan untuk generasi muda Kalimantan terkait pelestarian budaya Dayak?
Harapan saya generasi muda tidak malu dengan budaya sendiri. Budaya Dayak adalah identitas dan kekuatan. Anak muda bisa berperan dengan cara sederhana seperti mempelajari budaya, ikut kegiatan adat, mendokumentasikan tradisi, dan menyebarkan nilai positif budaya melalui media sosial. Budaya akan tetap hidup jika generasi mudanya mau mengenal dan melanjutkannya. Pesan yang sangat dalam dan relevan. Terima kasih banyak atas waktu dan ilmunya Bapak Johan. Terima kasih kembali dan semoga budaya Dayak tetap lestari. Culture People, ingat, budaya bukan hanya masa lalu, tapi juga masa depan. Saya Aski, pamit undur diri. Sampai jumpa di Culture Abis selanjutnya. Tetap di frekuensi 1,7 FM dan tetap budaya banget. Ruang